Oke, halo semuanya. Di pembahasan kita kali ini, kita akan ngobrolin sebuah ide yang bisa dibilang mengubah cara kita melihat dunia pendidikan. Namanya kelas yang dibedakan. Intinya sih ini tentang gimana kita meninggalkan pendekatan satu untuk semua dan mulai benar-benar merangkul keunikan setiap murid. Yuk kita langsung bahas lebih dalam. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak setiap guru, orang tua, atau bahkan murid sekalipun. Coba bayangin, di satu kelas ada banyak banget anak dengan kemampuan, minat, dan cara belajar yang beda-beda. Nah, gimana caranya satu guru bisa memenuhi kebutuhan mereka semua? Ini teka-teki yang coba kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Dan percaya atau enggak, masalah ini tuh sebenarnya udah lama banget. Jauh sebelum ada sistem tingkatan kelas kayak sekarang, dulu ada yang namanya sekolah satu ruangan. Di sana, seorang guru harus bisa loh menyesuaikan pengajarannya buat anak-anak kecil yang baru belajar ABC, sekaligus buat siswa yang lebih tua yang siap belajar materi rumit, semuanya dalam satu atap. Jadi ya, tantangan ini bukan barang baru. Nah, biar kita benar-benar kebayang gimana praktiknya, kita coba lihat sebuah cerita ya. Kita bakal ngintip ke dalam dua kelas yang berbeda dan lihat gimana mereka menangani pelajaran yang sama persis. Oke, ini nih yang menarik banget. Coba kita bandingkan. Di kelasnya Bu Jasper, semua anak dapat tugas yang sama plek-ketiplek. Hasilnya? Gampang ditebak. Anak yang pinter jadi bosen karena kelar duluan, sementara yang butuh bantuan malah makin bingung dan ketinggalan. Nah, ini yang namanya satu ukuran untuk semua. Beda banget sama kelas Bu Cunningham. Di sana, tugasnya disesuaikan. Ada yang masih ngebangun dasar-dasarnya, ada yang eksplorasi sendiri. Yang paling jago malah ditantang buat bikin karya kreatif. Jadi setiap anak dapat tantangan yang pas buat level mereka masing-masing. Kutipan dari Seymour Sarason ini, wah, nusuk banget sih. Ini ngingetin kita bahwa di balik semua teori pendidikan yang rumit, sebenarnya ada anak-anak yang cuma minta satu hal. Tolong dong, akui kalau kami ini unik. Jadi, apa yang dilakukan Bu Cunningham itu bukan cuma teknik ngajar yang bagus, tapi itu adalah sebuah jawaban langsung atas kebutuhan para muridnya. Jadi, pendekatan keren yang kita lihat di kelasnya Bu Cunningham tadi itu ada namanya loh. Mari kita sebut namanya, diferensiasi. Nah, ini dia definisi intinya. Diferensiasi itu bukan sekedar daftar strategi atau trik mengajar ya, tapi ini sebuah filosofi. Jadi, daripada berharap semua murid menyesuaikan diri dengan kurikulum, justru gurulah yang menyesuaikan kurikulumnya untuk menjemput murid dimanapun level mereka berada. Ini adalah pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya reaktif, baru bantu kalau ada yang ketinggalan, jadi proaktif, merancang pelajaran yang dari awal udah mikirin semua anak. Terus gimana sih filosofi ini kalau dipraktekkan? Pertama, penilaian itu bukan cuma soal nilai raport di akhir. Bukan, tapi jadi alat buat guru supaya terus ngerti apa yang dibutuhin murid selanjutnya. Gurunya juga jadi lebih fleksibel, bisa ngubah-ngubah kelompok belajar, materi yang dipakai, atau bahkan alokasi waktu. Dan yang paling penting, fokusnya itu geser. Bukan lagi soal persaingan antar siswa, tapi tentang pertumbuhan pribadi. Tujuannya bukan supaya semua orang sampai di garis finish yang sama di waktu yang sama, tapi supaya setiap orang bisa berlari sejauh mungkin sesuai kemampuannya. Dan ini bukan cuma sekedar, kayaknya bagus loh, ini ada dasarnya dari sains. Penelitian otak menunjukkan kalau kita itu belajar paling efektif saat informasinya terasa bermakna dan relevan buat kita. Otak kita itu secara fisik berubah loh saat kita belajar. Kalau pelajaran terlalu gampang atau terlalu susah, ya perubahan itu nggak akan terjadi. Cuma tantangan yang pas yang bisa memicunya. Dan level pas itu beda-beda buat setiap otak di dalam kelas. Oke, jadi kita udah ngerti apanya dan kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Alat apa aja tuh yang bisa dipakai guru buat mewujudkan ini? Gampangnya, ada 3 tombol utama yang bisa diatur sama guru. Pertama, konten. Ini soal apa yang dipelajari. Mungkin beberapa anak baca teks yang lebih simpel, sementara yang lain ngebahas materi yang lebih dalam di topik yang sama. Kedua, proses. Ini aktivitasnya. Kayak yang kita lihat di kelas Bu Cunningham tadi, ada yang cuma nyocokin kata, ada yang sampai bikin puisi. Terakhir, produk. Ini cara murid nunjukin hasil belajarnya. Jadi, nggak semua harus nulis esai. Mungkin ada yang bikin presentasi, ada yang bikin maket, atau bahkan ada yang bikin video. Lalu gimana guru tahu tombol mana yang harus diatur? Nah, mereka ngelihat 3 hal dari muridnya. Pertama, kesiapan. Murid ini sekarang ada di level mana? Apa yang udah dia kuasai? Kedua, minat. Apa sih yang bikin mereka semangat?
Kalau pelajaran bisa dikaitin sama minat mereka, misalnya matematika sama musik, atau sejarah sama olahraga, itu bisa jadi motivasi yang kuat banget. Dan ketiga, profil belajar. Murid ini lebih gampang ngerti kalau lihat gambar, dengerin penjelasan, sambil gerak, atau kerja bareng temen. Menyesuaikan dengan ini, bikin proses belajar jadi lebih alami. Slide ini nunjukin pergeseran perannya dengan jelas banget. Di kelas tradisional, guru itu ibaratnya pusat informasi yang ngasih pengetahuan. Tapi di kelas yang dibedakan, guru itu jadi arsitek yang ngerancang berbagai macam jalur menuju pembelajaran. Murid juga bukan lagi cuma duduk manis dan nerima aja, mereka jadi peserta aktif dalam pendidikan mereka sendiri. Fokusnya pun bergeser total, dari yang tadinya apakah semua anak memenuhi standar yang sama, jadi apakah setiap individu bertumbuh secara maksimal. Ini ngebawa kita ke tujuan yang jauh lebih besar lagi, yang benar-benar jadi intinya. Diferensiasi itu bukan cuma soal teknik, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, soal keadilan dan keunggulan untuk setiap anak. Coba deh kita lihat risikonya kalau kita pakai cara lama, yang mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan. Riset nunjukin kalau murid yang dianggap kesulitan, ekspektasi terhadap mereka seringkali jadi lebih rendah, materinya digampangin, dan akhirnya mereka jadi stuck di situ. Pertumbuhannya mandek. Sebaliknya, murid yang dianggap mahir dapat ekspektasi lebih tinggi, materi yang lebih kaya, dan mereka melesat maju. Kesenjangannya jadi makin lebar. Jadi poin utamanya di sini tuh gini, diferensiasi itu menolak ide kalau kita harus milih antara nolongin yang kesulitan atau nantang yang udah mahir. Tujuannya adalah keduanya, sekaligus. Ini soal keadilan karena memastikan setiap anak dapat apa yang mereka butuhin buat berkembang. Dan ini juga soal keunggulan, karena memastikan nggak ada potensi yang sia-sia. Nggak ada anak yang dibiarin bosen atau cuma nungguin temennya ngejar. Dan kutipan dari Howard Gardner ini benar-benar jadi penutup yang pas banget. Mengabaikan perbedaan individu itu bukan berarti kita bersikap adil loh. Justru kita lagi mengabaikan kenyataan. Inti dari pendidikan yang hebat adalah mengakui dan merespons keunikan setiap orang. Dan kita tutup dengan pemikiran ini ya. Kalau kita semua setuju, kalau kita semua tahu bahwa otak tiap anak itu unik, beda satu sama lain, masa sih cara kita mendidik otak-otak yang unik itu harus sama semua? Ini pertanyaan yang menantang kita semua untuk mikirin lagi dasar-dasar dari apa yang terjadi di ruang kelas dimanapun.